ini mengambil topik mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam Islam. Ya, kami dari kelompok 1, nama saya Nona Sepat Hayu Utami. Saya Rahmat. Saya Saifin. Baik. Dalam pokok pembahasan ini kami bukannya bermaksud menggurui, melainkan kami ingin sharing informasi bersama kalian, dan kami sadar bahwa mungkin nanti akan banyak kesalahan atau mungkin banyak kekurangan, dan kami meminta teman-teman berpartisipasi dalam memberi saran, kritik, dan juga masukan untuk kami setelah kami presentasi nanti. Dan kenapa kami mengambil topik ini? Karena di era yang sekarang, bahkan bukan hanya dari sekarang, sejak dulu itu kita sebagai manusia banyak diberi cobaan. Entah itu sakit, lalu kekurangan ekonomi, lalu ujian MTK, pokoknya dalam menghadapi semua kesulitan tersebut, sabar adalah menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Karena itu juga diajarkan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang kami sudah pilih beberapa yang paling cocok menurut kami untuk dibahas hari ini. Setelah berdiskusi, kami mengambil 3 garis besar rumusan masalah yang akan kami bahas pada pagi ini. Rumusan pertama itu adalah apa itu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Rumusan kedua, bagaimana cara meningkatkan kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Dan yang ketiga, apa saja sih dampak positif dari kita bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Tapi sebelumnya, kita akan langsung ke rumusan masalah yang pertama, apa itu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam Islam. Dan itu akan dijelaskan oleh teman saya, Rasya Andika. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi definisi sabar di sini adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Nah, ini tuh mencakup ketekunan kita dalam menghadapi suatu permasalahan dan toleransi terhadap provokasi tanpa reaksi negatif dan ketahanan di bawah tekanan, terutama dalam situasi jangka panjang. Sifat sabar menggambarkan karakter seseorang yang tabah dan berlapang dada. Selanjutnya, definisi musibah dan ujian dalam pandangan seorang muslim. Musibah adalah segala bentuk kesulitan atau bencana seperti bencana alam, kecelakaan, penyakit, bahkan kehilangan seseorang. Dalam Islam, musibah tidak hanya dianggap sebagai dampak negatif, tapi juga memiliki nilai positif yang dapat kita ambil pelajaran dan juga maknanya. Dalam pandangan seorang muslim, ujian adalah tantangan atau kesulitan hidup yang diberikan Allah untuk mengukur tingkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Rasya. Selanjutnya kita udah tahu nih kenapa mengamalkannya atau gimana-gimananya. Tapi kita harus tahu nih kenapa kita harus. Dan kalau kenapa kita harus punya prinsip yang kuat untuk itu. Dan prinsip-prinsip itu akan dijelaskan oleh teman saya Alim Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip. Yang pertama itu percaya dengan takdir baik Allah SWT. Memahami bahwa semua kejadian adalah bagian dari takdir Allah yang sempurna dan sementara, sehingga lebih mudah menerima musibah. 2. Meningkatkan keimanan dengan berdoa. 2. Memperkuat iman dan membantu menerima musibah sebagai bagian dari rencana Allah. 3. Berpikir positif, bertekad dan berusaha. Melihat sisi baik dari setiap kejadian, belajar dari musibah dan tetap berusaha tanpa putus asa. 4. Mencari dukungan dari keluarga, teman atau komunitas, membantu meringankan beban dan memberikan kekuatan tambahan. 5. Tidak mengeluh secara berlebihan dan mengambil pelajaran. Fokus pada solusi dan hikmah dari setiap ujian untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Baik, terima kasih Alim Ahmad. Sekarang setelah kita pegang nih prinsipnya, kita tahu apa itu sabar, kita tahu apa itu musibah. Nah, apa manfaatnya bersabar itu? Kan pasti nggak mungkin ditaruh di hadis atau Al-Quran kalau nggak ada manfaatnya kan. Nah, manfaat-manfaat ini akan dijelaskan oleh teman saya, Erisa Estin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ada beberapa manfaat dari tadi kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Yang pertama itu ada meningkatkan ketenangan. Sabar juga membantu kita agar tetap tenang, mengurangi stres dan menjaga tindakan impulsif. Dan yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Orang yang sabar cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dan tidur yang lebih nyenyak. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Sabar meningkatkan empati, menghindari konflik, dan memperkuat ikatan sosial. Dan yang keempat, kesuksesan di masa mendatang. Sabar juga membantu kita untuk fokus dan produktif untuk membuka peluang baru
dan yang terakhir itu mendekatkan diri pada Allah. Sabar juga menunjukkan ketaatan dan memperkuat iman dan mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah. Baik, terima kasih Arisa Estin. Sekarang seperti yang tadi saya di awal sudah katakan, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian ini sudah dikatakan di dalam beberapa hadis dan beberapa ayat. Nah, salah satu hadis yang kami ambil, yang menurut kami cocok untuk kami bahas hari ini, akan dibacakan oleh teman saya Mutia Sarah. Kalau sudah tepat dipersilakan. Waqala alaihi sholatu wassalam mata jaro'a abdu jur'ata afdolu yandallahi mi'juri'ati haidhi kadomaha biro'a wajil illahi ta'ala. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang menanggung satu tukang menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tumpukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad Dhani atau Barni. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk ayat yang kami pilih itu adalah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang akan saya bacakan secara langsung dan nanti baru artinya juga saya bicarakan. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan karena saya juga masih belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samara wa basyiris sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Di ayat 155 itu dijelaskan bahwa dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada mereka yang sabar kabar gembira, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Seperti itu. Selanjutnya setelah membahas beberapa dari rumusan-rumusan masalah ini, kami menarik kesimpulan dan kesimpulan itu adalah maaf dari dua ayat tersebut kami ini sebenarnya mungkin nggak nyambung atau gimana, tapi sebagai bonus informasi, tidak bermaksud menggurui. Sekali lagi hanya sedikit informasi yang ingin kami bagikan dan akan dijelaskan oleh teman saya Arisa Estin. Nah, tadi ada beberapa yang tadi Nona bilang suratnya kami ada mencakup beberapa topik, di antaranya itu yang pertama ini ada qalqalah sughra, yaitu karena huruf qalqalah di tengah-tengah kalimat yaitu huruf ba. Dan yang kedua itu ada
sabar itu adalah sifat terpuji dalam Islam yang membantu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Karena dengan sabar, terutama saat ada musibah atau ujian, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan hamba-hambanya. Seperti itu. Dan kemudian ada saran sedikit, bukan saran tapi lebih ke ajakan kepada teman-teman yang akan disampaikan oleh teman saya Rasya. Jadi dalam makalah dari PowerPoint yang kami buat, dalam menghadapi berbagai ujian hidup, kesabaran adalah kunci untuk meraih kebaikan bagi seorang muslim. Penting bagi kita untuk selalu sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan dibuatnya makalah dan juga PowerPoint yang kami sampaikan pada hari ini, semoga kita jadi tahu nih betapa pentingnya bersabar saat menghadapi musibah dan juga ujian. Baik, mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan yang kami lakukan karena kami juga masih belajar. Dan ini kesempatan untuk para teman-teman memberi kritik, saran atau